Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan, yaitu kisah Nenek Pakande. Bagaimana kisah Nenek Pakande ini? Silahkan disimak berikut ini. Salah satu desa yang terdapat di daerah Sopeng ditinggali oleh warga yang selalu hidup damai, tentram, dan semuanya sangat bersahabat. Mata pencaharian mereka adalah sebagai seorang petani. Setiap pagi mereka selalu berbondong-bondong pergi ke sawah mereka masing-masing. Sampai pada akhirnya, ketentraman warga mulai terganggu oleh kedatangan seorang nenek. Awalnya, nenek ini kelihatan biasa-biasa saja, menggunakan sarung batik dan baju kemeja dengan rambut yang sudah memutih dan badannya yang bungkuk. Nenek ini datang untuk mencari tempat tinggal. Setelah sekian lama, akhirnya para warga mengetahui bahwa ternyata nenek ini adalah seorang siluman dan suka memangsa anak-anak. Dengan karakternya yang dikenal seperti itu, maka warga setempat pun menamai nenek itu dengan sebutan Nenek Pakande. Diambil dari bahasa Bugis, yaitu kata manre yang berarti makan. Nenek Pakande sering berkeliaran saat matahari mulai tenggelam. Saat sore hari, ketika malam akan segera tiba, salah seorang ibu yang memiliki 2 orang anak sedang bermain di halaman, memerintahkan anak-anaknya untuk berhenti bermain dan segera masuk ke dalam rumah. "Anak-anak, bermainnya sudah ya, matahari sudah hampir terbenam. Sebaiknya kalian masuk ke dalam rumah," perintah sang ibu. "Sebentar ya Bu, kami masih ingin bermain Bu," sahut si kakak. Akhirnya, ibu itu pun membiarkan anak-anaknya terus bermain dan ia pun masuk ke dalam rumah. Ternyata sang nenek sedang memantau dari kejauhan. Dilihatnya keadaan sudah mulai sepi dan tidak ada orang yang sedang lalu lalang. Sang nenek pun langsung beraksi menculik kedua anak tersebut. Saat matahari telah terbenam, sang ibu pun memanggil anak-anaknya lagi. Alangkah terkejutnya, anak-anaknya sudah tidak ada lagi di halaman rumah. Si ibu pun langsung berteriak, "Tolong, tolong, tolong, anak saya hilang." Para warga yang mendengar teriakan ibu itu pun keluar dari rumah dan langsung menuju tempat si ibu, termasuk kepala kampung. "Ada apa Bu?" tanya kepala kampung. "Anak saya hilang Pak, tolong carikan anak saya Pak," kata ibu itu seraya menangis sejadi-jadinya. Akhirnya kepala kampung pun mengerahkan seluruh warganya untuk mencari kedua anak itu dengan penerangan seadanya. Mereka menyusuri seluruh area kampung itu, tapi malam sudah semakin larut dan seluruh warga tidak menemukan anak-anak tersebut. Bagaimana kalau sebaiknya kita hentikan pencarian ini? Kita lanjut besok lagi, usul kepala kampung. Akhirnya mereka menyetujui usul kepala kampung dan segera menghentikan pencarian tersebut. Keesokan harinya, saat mereka akan memulai pencarian, datang seorang warga yang memberi laporan bahwa ada bayi yang hilang. Saat itu, orang tua sang bayi sedang ketiduran. Warga menjadi resah dengan kejadian yang menimpa mereka. Tiap malam tiba, para orang tua tidak bisa memejamkan mata mereka karena harus menunggui anak-anak mereka tertidur dan menjaga anak-anaknya pada saat sedang tidur. Warga sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang seperti ini terus. Mereka pun berkumpul di rumah kepala kampung untuk menyampaikan keresahan ini dan tentu meminta jalan keluarnya.
Kepala kampung pun bingung apa yang harus dilakukan dan siapa dalang di balik semua ini. Di saat seperti itu, ada seorang warga yang mengusulkan untuk pergi ke rumah nenek Pakande. "Mari kita pergi ke rumah nenek Pakande. Kita usir dia dari kampung ini. Pasti dialah dalang di balik semua ini," usul seorang warga. "Tapi dia memiliki kekuatan sakti. Apa nanti kita sanggup melawannya? Setahuku, nenek Pakande hanya takut kepada sosok raksasa yang bernama Raja Bakung Pitu Repa Rawo Ale. Akan tetapi, sekarang entah di mana raksasa itu berada. Kabar serta seluk-beluk tubuhnya pun tak pernah terdengar lagi, apalagi terlihat," timpal seorang warga lainnya. Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale adalah sesosok raksasa yang tingginya diperkirakan 7 hasta dan memiliki badan yang sangat besar. Ia juga suka memakan daging manusia. Akan tetapi, ia adalah raksasa yang baik hati. Ia hanya memakan manusia yang sifatnya buruk dan manusia yang tidak disukainya. Lantas, apa yang harus kita perbuat sekarang untuk mengusir nenek Pakande itu? Seorang warga lainnya melanjutkan pertanyaan. Seketika itu pula, salah seorang pemuda yang berada di tengah-tengah warga angkat bicara. Namanya adalah Labedu. Dia adalah pemuda yang cerdik, baik, dan juga ramah. Dia selalu menolong warga yang tertimpa masalah. "Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, jika saya lancang. Kita bisa mengenyahkan nenek Pakande dari kampung kita yang tercinta ini. Saya tahu caranya," ujar Labedu kepada para warga. "Bagaimana kamu akan melakukannya, sedangkan kamu tidak memiliki kesaktian apapun?" remeh salah seorang warga. Suasana pun menjadi hening seketika. Timbullah ribuan harapan yang tertimbun di dalam diri setiap warga. Tetapi tidak sedikit pula warga yang memandangnya sebelah mata dengan pandangan yang merendahkan, karena memang tidak yakin bahwa Labedu bisa mengalahkan nenek Pakande. Labedu hanya tersenyum mendengar omongan warga tersebut. Kemudian melanjutkan pembicaraan dengan nada yang tenang. "Tidak selamanya kesaktian harus dilawan dengan kesaktian pula. Kita sebagai manusia diberi akal untuk berpikir. Kita bisa melawannya dengan akal cerdik kita. Jika kita saling bekerja sama melawannya, yakinlah bahwa kita bisa mengusirnya dari kampung ini. Oleh karena itu, persiapkan untuk saya beberapa ekor belut dan kura-kura, salaga, busa sabun 1 ember, kulit rebung yang sudah kering, dan sebuah batu besar. Setelah itu kumpulkanlah semua hewan dan benda-benda itu di rumah saya," jelas Labedu. "Untuk apa semua hewan dan benda-benda itu, Labedu?" para warga bertanya sambil saling bertatapan penuh heran. "Nanti akan saya jelaskan jika semuanya sudah terkumpul," jawab Labedu sambil berusaha meyakinkan warga bahwa rencananya akan berhasil. Esoknya, ketika semua bahan-bahan telah terkumpul, Labedu pun menceritakan rencananya kepada para warga. "Salaga akan kita jadikan menyerupai sisir dan kura-kura sebagai kutu raksasa. Busa sabun akan dijadikan menyerupai air liur, kulit rebung sebagai trompet, dan pembesar suara agar menyerupai suara besar seorang raksasa. Adapun belut dan batu besar akan ditempatkan di depan pintu dan di bawah tangga. Itu semua aku perintahkan agar kita bisa mengelabui nenek Pakande dengan menyamar sebagai raksasa," kata Labedu kepada para warga. Siang itu juga mereka menyusun rencana dengan matang. 2 orang utusan warga diperintahkan untuk menaruh belut dan batu besar di depan pintu dan di bawah tangga, kemudian bersembunyi di bawah rumah panggung. Ketika matahari mulai tenggelam,
dan hari sudah mulai gelap, para warga mengunci rapat-rapat pintu rumah mereka dan memadamkan lampu pelita mereka. Ini adalah sebagian dari rencana Labedu, karena ada sebuah rumah yang terletak paling ujung di perkampungan mereka yang dinamakan Balaraja. Rumah itu adalah rumah panggung yang sangat besar. Di rumah itu diberikan cahaya lampu yang paling terang agar nenek Pakande tersebut terpancing dan menuju ke rumah itu. Salah satu umpan yang lain adalah ditaruhnya anak bayi di dalam satu kamar tetapi dalam pengawasan ketat warga setempat. Sementara Labedu bersembunyi di atas genting. Nenek Pakande yang baru saja keluar rumah sangat heran melihat semua rumah warga menjadi gelap. Kemudian matanya tertuju ke arah rumah panggung yang pencahayaannya begitu terang. Pergilah ia menuju rumah panggung tersebut. Saat hampir mendekati rumah tersebut, terciumlah aroma bayi dan semakin kuat aromanya sehingga akhirnya ia masuk ke dalam rumah itu dan akan mengambil bayi tersebut. Tanpa berpikir panjang, nenek Pakande pun masuk ke dalam rumah tersebut. Tanpa sepengetahuan nenek Pakande, dua orang pemuda tersebut melaksanakan tugasnya dan kembali bersembunyi. Ketika tiba di depan pintu kamar yang terdapat bayi, tiba-tiba terdengar suara misterius yang menyapa nenek Pakande. "Hei nenek Pakande, mengapa engkau datang kemari?" tanya Labedu yang menyamar sebagai raksasa besar Raja Bangkung Pitu Repa Rawale. "Saya ingin mengambil bayi yang ada di dalam kamar itu. Siapa kamu?" jawab nenek Pakande. "Saya Raja Bangkung Pitu Repa Rawale dan saya ingin kamu pergi dari desa ini sejauh mungkin karena sudah meresahkan warga setempat," ujar sang raksasa palsu. Saya tidak percaya kalau kamu adalah raksasa Raja Bangkung Pitu Rawale," jawab nenek Pakande mengacuhkan. Labedu pun menumpahkan seember busa sabun yang dipakainya untuk mengelabui nenek Pakande sebagai air liur raksasa, lalu memperdengarkan suara mengaumnya. "Aku lapar nenek Pakande, lihatlah air liurku sudah mengalir. Jika kau tak segera nyah dari hadapanku, akan kujadikan kau santapanku," ancam Labedu kembali menakuti nenek Pakande. Dengan dihantui rasa cemas, nenek Pakande pun berkata lagi, "Saya tidak percaya denganmu. Pasti kamu hanyalah orang biasa yang menyamar sebagai raksasa Raja Bangkung Pitu Repa Rawale," kata nenek Pakande. Lalu Labedu pun menjatuhkan salaga yang dibuatnya, menyerupai sisir yang besar dan kura-kura secara beruntun. Ada apa dengan kutu-kutu ini? Membuat kepalaku gatal saja," kata Labedu sambil mengaum. "Nenek Pakande, kau jangan membuatku jadi lebih marah lagi ya," lanjut Labedu. Melihat kura-kura dan salaga yang jatuh ke lantai membuat nyali nenek Pakande menjadi ciut. Tanpa menunggu lama, nenek Pakande pun lari menuju pintu keluar. Tanpa dilihatnya, ia menginjak seekor belut dan terpeleset jatuh dan kepalanya terbentur batu besar yang telah disiapkan. Tetapi nenek Pakande tetap memaksakan diri untuk bangkit kembali. Dengan kesaktiannya, nenek Pakande pun terbang ke bulan. Sebelum terbang ke bulan, nenek Pakande meninggalkan pesan, "Saya akan memantau anak kalian dari atas sana dengan cahaya rembulan di malam yang sangat gelap. Dan suatu saat, saya akan kembali memangsa anak-anak kalian," ujar nenek Pakande memberikan pesan terakhirnya. Maka dari itu, orang tua sekarang banyak yang menasihati anaknya agar jangan keluar jika malam telah tiba. Nanti katanya bisa dimangsa oleh nenek Pakande. Nah, itu ya kisah
atau dongeng dari Sulawesi Selatan, yaitu Nenek Pakande. Mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Nenek Pakande ini. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah, dongeng, legenda, ataupun sejarah yang telah tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.